Belajar buat anak-anak ternyata punya makna yang kaya dan luas. Di balik wajah polos anak-anak terdapat berjuta-juta ide yang penuh harapan. Masing-masing anak punya ide yang berbeda, minat yang unik, dan kesukaan yang khas. Terdapat anak-anak yang suka menggambar, melukis, bernyanyi, atau bahkan berlari. Begitu banyak kemungkinan yang bisa dicapai oleh anak-anak, seandainya saja mereka mendapatkan kebebasan untuk belajar. Sayangnya seringkali guru menuntut anak-anak untuk duduk manis, menulis rapih, dan menghafal kata. Apakah kita sedang membunuh rasa ingin tahu mereka dan merampas hak mereka? Jangan rampas hak anak untuk belajar dengan cara mereka. Jangan cabut hak anak untuk menumbuhkan minat dengan cara menyempitkan tujuan belajar hanya ke baca, tulis, dan hitung. Penuhi hak anak untuk berproses sesuai kemampuannya, dan bangunlah kegemaran belajar anak di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal agar menjadi fondasi pembelajaran selanjutnya. Belajar bisa saja muncul dalam bentuk eksplorasi musik. Di balik eksplorasi ini, anak-anak mengembangkan pemahaman, ritme, nada, dan melodi. Belajar dapat muncul dalam bentuk eksplorasi seni. Melalui seni, anak-anak mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan motorik halus. Belajar dapat muncul dalam bentuk gerakan fisik, berlari, melompat, memanjat, ataupun bergantung dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar pada anak. Dan koordinasi belajar dapat muncul dalam bentuk bermain dengan teman-teman. Melalui bermain dengan teman-teman, anak-anak dapat belajar mengenai keterampilan sosial. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan untuk menjaga agar proses pembelajaran untuk anak usia dini menyeluruh dan berkelanjutan. Proses belajar yang tidak menyeragamkan cara belajar anak, serta proses belajar yang bertujuan untuk membangun kemampuan fondasi secara menyeluruh. Semuanya itu adalah kemampuan fondasi yang perlu dibangun pada masa PAUD dan pendidikan dasar kelas awal. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk menumbuhkan kemampuan fondasi ini, kelas awal yang mulus dan proses belajar yang menyenangkan. Mari guru-guru PAUD, sekolah dasar serta madrasah ibtidaiyah juga satuan pendidikan yang sederajat saling mendukung agar 3 target perubahan menjadi budaya di satuan pendidikan kita. 1. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. 2. 2 minggu pertama untuk peserta didik di PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan masa perkenalan, yaitu memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya agar anak merasa nyaman dalam berkegiatan. Mengenalkan peserta didik melalui penerapan kegiatan pembelajaran yang mampu mendapatkan potret pencapaian siswa. Yang ketiga yaitu PAUD, SD, dan madrasah ibtidaiyah menerapkan masa pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, yakni pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan efektif. Tidak menerapkan tes lisan dan tes tertulis sehingga hasil asesmen digunakan sebagai pembinaan, bukan pelabelan anak pintar ataupun anak tidak pintar. Serta juga mampu melaporkan kepada orang tua tentang apa yang sudah anak bisa dan anak belum bisa, sehingga akan terjadinya pendampingan yang tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah tetapi juga terjadi di lingkungan rumah. Masyarakat Indonesia, hentikan memakai kesuksesan belajar secara sempit hanya pada baca, tulis, hitung saja. Kemampuan ini tidak hanya bisa diperoleh secara instan,
dan harus melalui proses yang menyenangkan. Berhenti menerapkan tes asesmen pada anak. Terapkanlah asesmen yang bertujuan untuk membina, bukan untuk melabeli. Dan saksikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang tidak sekedar cerdas, melainkan percaya diri bahwa ia dapat melakukan apapun asalkan berusaha. Saksikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena anak-anak Indonesia berhak belajar dengan